Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Sukmasari, NIM 18042199. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil survei laporan saya. Video ini saya buat untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Pemerintahan Nagari. Hasil survei penelitian, saya meneliti 4 poin. Yang pertama yaitu permasalahan pada nagari Panian. Yang kedua, upaya atau peran perangkat nagari dalam mengatasi permasalahan. Yang ketiga, kegiatan pemerintah nagari. Yang keempat, manajemen pembangunan nagari. Pada laporan ini, topik yang diangkat yaitu permasalahan nagari. Di sini saya melakukan survei pada Kantor Wali Nagari Panian, Kecamatan Lintabuo, Kabupaten Tanah Datar. Yang pertama yaitu permasalahan-permasalahan pada Nagari Panian. Yang pertama, adanya masalah pertanahan. Permasalahan yang datang langsung dari masyarakat dalam hal harta pusaka, yang mana terdapat permasalahan tanah pusaka tinggi dan pusaka rendah. Yang kedua, kurangnya pelatihan-pelatihan kepada perangkat nagari, sehingga menyebabkan kurangnya ilmu perangkat nagari tersebut terkait dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintahan. Yang ketiga, jika dilihat dalam hal pelayanan publik, sudah efektif dan terlaksana dengan akuntabilitas dan transparansi. Hanya saja, tidak tersedianya ruangan yang cukup dalam pelayanan kepada masyarakat, karena di kantor wali nagari tergabung beberapa sekretariat lembaga lainnya, di antaranya yaitu ruangan BPRN dan ruangan KAN, sehingga masyarakat dalam melakukan pelayanan merasakan kurang nyaman dan sempit. Yang keempat yaitu jika dilihat dari segi infrastruktur, dalam pelaksanaan pembangunan, Nagari Panian sudah memiliki akses jalan yang baik, lampu jalan yang cukup, dan kebutuhan air yang cukup. Hanya saja, mulai berkurangnya partisipasi masyarakat, karena setiap kegiatan pelaksanaan pembangunan ataupun GORO, masyarakat menerapkan karya tunai yang diperintahkan oleh pemerintah pusat, sehingga masyarakat sudah terbiasa dengan upah. Permasalahan yang kelima yaitu, dalam organisasi atau lembaga pemberdayaan masyarakat, sudah terlaksana dengan baik dan rutin, akan tetapi memiliki keterbatasan dalam kesadaran anggota. Yang aktif dalam mengurus berjalannya suatu organisasi tersebut hanya perangkat inti seperti ketua. Yang kedua yaitu upaya atau perangkat nagari dalam mengatasi permasalahan. Upaya yang dilakukan perangkat nagari dalam mengatasi masalah yaitu dengan dilakukannya oleh pemerintah nagari tersebut dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan nagari, yaitu dengan sosialisasi kepada masyarakat, himbauan pemerintah nagari mengajak atau memotivasi masyarakat. Dan juga perangkat nagari mengadakan pelatihan atau bimbingan teknis terhadap staf dan karyawan, agar memiliki kemampuan dan ilmu yang jauh lebih dari sebelumnya. Yang poin ketiga yaitu kegiatan perangkat nagari dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas. 4. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah nagari terhadap masyarakat yang pertama yaitu pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan. Yang kedua, peningkatan kapasitas masyarakat. Yang ketiga, penanggulangan kemiskinan. Yang kelima, adanya kegiatan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. Yang keempat yaitu manajemen pembangunan pemerintahan nagari. Manajemen pembangunan dalam Nagari Panian dalam proses perencanaan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, dan evaluasi kebijakan aparat pemerintah mampu melaksanakan lebih baik dari sebelumnya. Pada awalnya, pelaksanaan pembangunan di Nagari Panian Kecamatan Lintabuo ini, seperti pembangunan balai desa, jalan ke kebun, jalan desa, belum maksimal dan terkesan lambat. Peran pemerintah desa dirasakan masih kurang. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah
yang dianggap masih kurang adanya kerjasama antara aparat pemerintah dengan masyarakat. Peran kepala desa sangat berpengaruh. Pola pemimpin kepala desa yang persuasif telah mengubah pola pembangunan di Nagari Pangyan. Dalam pembangunan nagari memerlukan pemimpinan yang dapat menyatu dengan sikap dan karakter masyarakat setempat. Karena dengan pemimpin yang baik dan terarah, pemerintah akan mendorong masyarakat untuk patuh dan taat kepada pemerintah dan kebijaksanaan dalam pembangunan agar dilaksanakan dengan baik tanpa ada unsur paksaan. Dalam pembangunan di Nagari Pangyan melibatkan banyak lembaga, meliputi pemerintahan nagari, lembaga unsur yang ada di nagari, dan masyarakat. Lembaga tersebut adalah yang pertama pemerintah nagari, meliputi wali nagari, sekretaris nagari, bendahara nagari, kepala jurusan nagari, dan kepala jorong. Demikian tugas yang jelas sesuai tupoksi kepada setiap perangkat nagari dalam menyelenggarakan pemerintahan nagari yang merupakan kunci pelaksanaan kerja yang diberikan agar diselesaikan sesuai target yang diharapkan. Yang kedua, Badan Perwakilan Rakyat Nagari. Mitra nagari yang memiliki tugas dan fungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan nagari bersama wali nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja wali nagari. Yang ketiga yaitu KAN, Kerapatan Adat Nagari. KAN merupakan lembaga dari nenek mama yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun, yang berfungsi memelihara kelestarian adat serta penyelesaian perselisihan sako dan pusako dan penegakan peraturan adat. Yang keempat yaitu LPM atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Lembaga ini ikut merencanakan dan mengawasi kegiatan pemerintah nagari di bidang pembangunan fisik, sarana, dan prasarana. Integrasi yang baik antara wali nagari dan LPM maupun lembaga lain menjadikan pembangunan yang dilaksanakan menjadi baik yang diterima oleh masyarakat dengan hasil yang positif. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pembangunan desa Nagari Pangyan ini memiliki peranan penting dalam kerangka pembangunan daerah. Dalam prosesnya diarahkan untuk memanfaatkan sumber daya pembangunan secara cerdas dan untuk meningkatkan masyarakat pada arah kebijakan pembangunan Nagari Pangyan. Tidak hanya terfokus kepada pembangunan fisik berupa infrastruktur, sarana dan prasarana, tetapi juga pembangunan non-fisik berupaya untuk menumbuh kembangkan kualitas aparat nagari dan masyarakat serta untuk memperkuat tatanan sosial budaya setempat. Dari hasil survei pelaksanaan pembangunan Nagari Pangyan sudah berhasil, walaupun masih ada yang harus dibenahi untuk menjadi lebih baik ke depannya. Berikut ini adalah foto saya pada saat wawancara dengan sekretaris nagari Kantor Wali Nagari Pangyan. Sekian, terima kasih. Hanya itu laporan survei yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.